Selama Peter dibawa pergi dengan selamat dan Pavel serta Lon terbunuh, perjalanan Tama ke Amerika akan dianggap sukses. Yang pasti, Tama secara khusus meminta Pavel untuk menyewa jet bisnis yang bisa terbang langsung ke Indonesia atas namanya sendiri. Dan meminta jet bisnis untuk mengajukan rute langsung ke Surabaya. Dan bersiaga di Bandara John F. Kennedy, New York. Larut malam, setelah memilah semua dokumen, Hakim New York secara pribadi membawa dokumen-dokumen itu bersamanya. Bersama beberapa staf pengadilan dan staf penjara Brooklyn, dan dilarikan ke rumah sakit Manhattan. Hakim lanjut usia tidak perlu terburu-buru. Hal ini sejalan dengan prosedur peradilan Amerika untuk menunggu hingga sidang normal besok untuk mengumumkan pembebasan Peter. Namun kali ini, reputasi keluarga Rothschild sangat terpengaruh. Dan kekuatan manor Peter terputus secara misterius. Yang membuat Simon sangat khawatir si Fang Baozuan telah dibawa keluar dari manor Peter. Jadi dia juga sangat berharap agar Peter segera dibebaskan. Dan kemudian awasi setiap gerakan Peter. Dia merasa mungkin dia bisa mendapatkan kembali si Fang Baozu dengan cara ini. Jadi ketua hakim datang dengan tergesa-gesa. Tama berada di bangsal, mengandalkan pendengarannya yang sangat baik untuk memantau setiap gerakan di bangsal Peter. Lon di lingkungan yang berlawanan tampaknya memiliki fitur wajah yang sedikit lebih rendah. Jadi dia memilih untuk melepaskan sejumlah energi spiritual untuk persepsi. Keadilan membawa staf ke bangsal. Dan di bawah kesaksian FBI dan stafnya, dia berkata kepada Peter, "Peter, keluarga Rothschild mengakui bahwa kasus sebelumnya yang melibatkan Anda karena mencuri barang antik adalah kesalahpahaman. Setelah musyawarah darurat di pengadilan, mereka memutuskan untuk mencabut tuntutan terhadap Anda. Mulai sekarang, Anda akan bebas." Lon, yang memantau bangsal dengan energi spiritualnya. Mau tidak mau, dia berpikir sendiri. Informasi Pavel memang akurat, dan orang bernama Peter akan dibebaskan. Dan, saat ini, Peter yang berada di ranjang rumah sakit juga terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Rothschild akan mencabut kasus mereka secepat itu. Dalam beberapa hari terakhir sejak dia bertemu Tama, Peter tidak punya kabar tentang Tama. Dan dia tidak tahu apa Tama telah membawa si Fang Baozu keluar dari Amerika Serikat. Kini hakim tiba-tiba ingin membebaskannya. Dan ide pertamanya adalah menemukan cara untuk menghubungi Tama. Namun, detik berikutnya dia merasa tidak boleh berinisiatif menghubungi Tama. Keluarga Rothschild sekarang membebaskannya. Seperti halnya para pemburu yang menggali sarang lebah liar di pegunungan dan hutan. Mereka akan mengikat sesuatu pada bulu, lalu melepaskan kembali tawon tersebut ke dalam sarangnya untuk mencari lokasi sarangnya. Dia yakin keluarga Rothschild seharusnya memiliki rencana yang sama sekarang. Melihat dia tidak berbicara, hakim berkata, "Selain itu, Tuan, semua biaya perawatan Anda di sini akan ditanggung oleh keluarga Rothschild. Jika Anda perlu melanjutkan pengobatan, semua biaya akan ditanggung oleh mereka. Juga mengenai cedera pribadi, kerugian fisik dan mental yang Anda derita selama di penjara. Keluarga Rothschild telah menawarkan penyelesaian sebesar $30 juta. Jika Anda setuju, mereka akan mengatur agar seorang pengacara datang dan menegosiasikan kompensasi dengan Anda. Jika Anda tidak puas dengan jumlah ini, Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan kapan saja." Sistem peradilan Amerika memiliki banyak perbedaan dengan sistem peradilan di Timur. Perbedaan terbesar mungkin terletak pada masalah kompensasi. Di Indonesia, definisi kompensasi seringkali didasarkan pada pendapatan per kapita sebagai acuan. Jadi seringkali tidak terlalu tinggi. Namun, di Amerika Serikat, ketika sifat dan dampaknya parah, kompensasinya mungkin setinggi langit. Beberapa tahun yang lalu,
sebuah maskapai penerbangan memukuli seorang dokter di dalam pesawat dan menyeretnya keluar dari pesawat. Kejadian tersebut terekspos di internet dan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Pada akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan, dan jumlahnya tidak diungkapkan kepada publik. Namun menurut informasi yang dilaporkan oleh banyak saluran, kompensasinya kemungkinan besar sekitar 140 juta dolar. Kompensasi semacam ini tidak terbayangkan di Indonesia. Namun hal ini tidak jarang terjadi di Amerika Serikat. Karena keluarga Rothschild mengakui bahwa kesalahan mereka bertentangan dengan keinginan mereka. Kemudian menurut konvensi masyarakat Amerika, Peter dapat segera menuntut kompensasi yang besar dari mereka. Terlebih lagi, mengingat pengaruh kejadian ini. Selama pengacaranya cukup profesional, tidak sulit bagi keluarga Rothschild untuk membayar kompensasi sebesar 300 juta dolar. Namun, Peter berkata dengan sangat tenang saat ini, kompensasi tidak diperlukan. Tolong beritahu pengacara keluarga Rothschild dan minta mereka menyiapkan perjanjian penyelesaian tanpa syarat. Saya bersedia menandatanganinya. Hakim tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan, apa kamu yakin ingin menetap tanpa syarat? Meskipun status saya tidak memungkinkan saya untuk berbicara terlalu banyak." Seiring berkembangnya kasus ini sejauh ini, orang-orang di seluruh Amerika Serikat menaruh perhatian pada Anda. Jika Anda tidak menginginkan kompensasi, ini agak tidak adil. Sejak keluarga Rothschild memilih untuk membebaskan Peter, mereka harus memberinya kompensasi yang masuk akal berdasarkan emosi dan alasan. Hanya dengan cara inilah orang yang memperhatikan hal ini dapat merasa puas dan memalingkan muka. Namun, jika Peter tidak menerima kompensasi, apa keluarga Rothschild tidak membayarnya atau dia tidak menginginkannya? Hal ini akan membuat orang yang bersangkutan merasa seperti tersangkut di tenggorokannya. Dan mereka tidak akan pernah bisa melepaskannya. Hakim memiliki hubungan dekat dengan keluarga Rothschild. Jadi dia tentu saja tidak ingin masalah ini meninggalkan jejak pada akhirnya. Sepanjang kedua belah pihak dapat mendamaikan permasalahan tersebut dengan hasil yang memuaskan masyarakat, masalah ini perlahan akan hilang dari pandangan publik. Pada akhirnya, tidak ada yang akan mengingatnya. Jadi, dia menasihati Peter, "Tuan, saya tahu bahwa keluarga Anda juga merupakan keluarga kaya dan tidak terlalu peduli dengan uang. Tapi saya tetap berharap Anda mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Anda telah dianiaya dan disiksa. Karena keluarga Rothschild telah banyak merugikanmu. Mereka harus memberikan kompensasi yang memadai dan membayar harga yang mahal." Peter menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. "Kompensasi sebenarnya tidak diperlukan. Jika saya mendapatkan uang mereka, dan banyak uang, mentalitas semua orang terhadap masalah ini akan berubah secara dramatis. Sejak awal, semua orang bersimpati dan mengeluh kepada saya. Lambat laun hal itu akan berubah, dan akhirnya berkembang menjadi rasa iri terhadap saya. Cemburu padaku, dan bahkan ingin menggantikanku dan menjadi diriku. Dalam proses ini, di mata mereka, pelaku secara bertahap tidak lagi menjadi pelaku, tapi menjadi pemberi kekayaan. Ini bertentangan dengan semua yang saya harapkan, dan saya tidak dapat menerimanya." Hakim bertanya dengan heran, "Tuan, apa sebenarnya yang kamu harapkan?" Peter meninggikan suaranya dan berkata dengan serius, "Yang saya harapkan adalah setiap orang selalu dapat mengingat kejadian ini. Ingatlah bahwa keluarga Rothschild adalah pelanggar hukum. Ingatlah bahwa mereka menggunakan senjata publik untuk tujuan pribadi dan dengan tegas mengendalikan seluruh penjara di tangan mereka sendiri. Ingatlah bahwa mereka menyalahgunakan hukuman mati tanpa pengadilan untuk menyiksa orang lain demi mencapai tujuan mereka sendiri." Pada titik ini, Peter berkata dengan penuh semangat,
Saya berharap orang-orang dapat mengingat bahwa mereka menggunakan cara-cara yang sangat memalukan untuk menjarah kekayaan dalam jumlah besar dan menyebabkan banyak tragedi. Saya harap orang-orang akan selalu ingat bahwa dosa nenek moyang mereka terlalu banyak untuk dijelaskan. Jadi, saya tidak bisa meminta uang mereka, apalagi menginginkannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.